Ibu. Ibu Sri ya, sehat ya sayang ya. Ya, amin Ibu. Ya, baik. Bu Sri eh, tinggal sama Ibu Eis dan satunya lagi siapa ya? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Eis ya sayang. Satunya lagi siapa ya? Oh Bu Ati. Atik. Bu Ati, Bu. Iya sayang yuk. Ya, Bu izin dulu ya mau ke kelompok lain. Ya, Bu Sri, Bu Ati. Kita yang skenario yang apa? Yang SD apa? SD ya? Saya SD aja nggak apa-apa SD. yang SD ya Bu ya, Aja yang ya? SD aja ya Ya, Bu. Kita karena kan yang SD Heeh. ada 2, jadi kita Iya. biar Kalau Yang TK SD aku aja nggak paham. yang itu kan ya. Enggak gini nih Bu Sri, kan saya tadi semalam sempat baca yang apa sih yang itu ya yang Pak Dermawan itu Iya, yang yang kasus ya itu ya? ya, yang kasus-kasus ya. Mm-mm. Bukan kasus, maksudnya Mm-mm. skenario pembelajaran Pak Dermawan itu Iya, loh. Ya, skenario. Mm-mm. betul gak yang itu? Iya, betul, betul. Aku lagi di jalan ini maafin. Aduh sambil jadi agak kurang konsen nih maafin. Iya, ayo. Lagi ada Kita buka perlu. dulu berarti kalau MS-nya Bu Atik. Ya tadi apalagi ya. saya ini Aku lagi tadi ada itu pemanggilan anak-anak aku pulang, lagi aku tadi sempat jadi download nggak kan. kedengeran suaranya. Aku kan pakai HP, jadinya kan aku nih tadi sempat download di rumah tadi. Yang Iya, iya. skenario itu aja ya kali ya. Jadi kita bahas yang Iya, 4 yang itu kan SD. ya. Mm, mm-mm. Yang 4 pertanyaan itu ya Bu Sri ya, Bu Iya, Atik. betul. Apa? Betul. Sebentar aku lihat dulu di itu. Berarti kita baca dulu aja ya skenarionya ya. Iya nih, di LMS ada kan? Iya, sebentar. Saya bacain ya. Iya, boleh, Mhm. boleh. Eh, Pak Boleh, Bu. Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan Mm-mm. ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu Mm-mm. sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Darmawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang Mm-mm. menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan antara lain: satu, membuat poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. Dua, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber, ada yang berupa buku, artikel, dan komik. Tiga, di kelas Pak Darmawan tidak ada komputer, tetapi Pak Darmawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sesuai video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana cara pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan anak-anak. Kemudian ia simpan di handphonenya, kemudian dia rencanakan akan menunjukkan video itu ke murid-muridnya. Yang keempat, Pak Darmawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan Mhm. untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Kelima, Pak Darmawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruknya, misalnya membaca buku, mengamati poster, wawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Mhm. Aktivitas tersebut walaupun berbeda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Di awal pembelajaran, Pak Darmawan memberikan penjelasan pada semua murid yang ada di kelas dengan tujuan pembelajaran, konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh. Ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem.
Setelah itu ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dengan kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena Dibaca semua. tugas pertama yang harus dilakukan setiap kelompok adalah membaca terlebih dahulu. Pak Darmawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Kemudian Pak Darmawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapatkan target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan. Kemudian selama proses kegiatan, Pak Darmawan memastikan ia mengobservasi, memantau pemahaman murid-murid, dan membuat catatan-catatan penilaian. Terus Pak Darmawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-murid itu memahami materi. Dia kemudian membuat penilaian berjenjang. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram. Untuk murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi. Yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat cerita kreatif. Jadi pertanyaannya apa? Ini Itu yang surah tadi apa yang tadi? itu ya, yang tadi apa sih? Tadi 4 pertanyaan ya kalau saya tadi saya lihat. Pematik itu ya, bagian yang pematik ya. Ya. Berarti kita kanvanya bikin yang 4 pemantik itu kali ya, maksudnya ya, bener nggak, Bu? Sama yang di tabel. Sebentar. Coba yang di tabel tadi, Bu. Kita lihat di LMS dulu dah. Saya lihat screenshot tadi. Yang itu ya. Yang apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut, gitu ya apa? Ya, memenuhi kebutuhan. Oh, di sini ada perintahnya nih, Bu. Iya, Anda yang bersama apakah rekan kelompok menganalisis skenario, yang tadi yang kemudian apakah kebutuhan mengimplementasikan. belajar murid berusaha dipenuhi oleh guru tersebut, terus apa yang bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Ya, kalau nggak itu ya. Itu bukan Bu Atik. Dari skenario pembelajaran telah apakah kebutuhan murid berusaha dipenuhi guru tersebut. Kan ada Setiap strategi. kelompok hanya Tadi akan kan ada menganalisis satu skenario iya. pembelajaran Kan kita dan ambil skenario yang bantuan SD. pertanyaan-pertanyaan pemandu berikut dari skenario. Ibu itu udah ada tugasnya di LMS, itu yang 3 pertanyaan itu. Ya, 3 pertanyaan. Apakah Betul. kebutuhan belajar murid yang Iya. berusaha dipenuhi oleh guru tersebut gitu. Iya. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajarnya. Iya. Terus berarti 3 pertanyaan ini. Iya, berarti ini yang harus kita bahas nih, Bu Atik. Iya. Bu Ya, Atik bawa Bu Ais. itu kan apa? Ada alat tulis. Saya kan lagi di jalan nih, saya belum ngeluarin alat tulis. Aduh. Oke, siap. Oke, ya Bu Atik. Catat ya. Kalau dilihat dari kalau dilihat dari tadi yang dibaca Bu Atik ya, kebutuhan belajar murid yang dipenuhi oleh Pak Darmawan itu kan ada ya. Tadi aspeknya kan ada beberapa aspek ya, ada kesiapan belajar, dia ya. Kesiapan belajar muridnya dia perhatikan. Terus minat muridnya. Aduh, aku agak jadi nggak bisa fokus ini. Sebentar ya Bu, soalnya ada. Skenario mana yang akan analisis kualitas musuh. Jadi Pak Darmawan itu kayaknya sudah berusaha tuh untuk memenuhi kebutuhan belajar muridnya. Dari kesiapan Harus lihat video ini belajar, dulu nih. minat muridnya. Bentar. Nih, skenario pembelajarannya untuk kasus SD Pak dapat Darmawan. minimal. Yang SD Pak Darmawan. Kan dia memeta-metakan murid-muridnya tuh ya, murid yang bisa baca dengan murid yang kurang bisa baca gitu ya. Tadi ya. Iya. Ya kan dipeta-petakan sama dia kan, mana yang apa sih yang punya pengetahuan lebih dan yang kurang, sama Pak Darmawan tadi kan sudah dipeta-petakan gitu ya masing-masing.
Ini nomor 1 ini ya. Jadi nomor 1 itu kan kebutuhannya itu dia udah, ya kebutuhannya sudah berusaha ya, sudah. Jadi Pak Darmawan itu sudah Ya. berusaha memenuhi kebutuhan belajar muridnya. Nah, ini pertanyaan aku share di sini nih. Nah, ini yang dianalisis berarti ya. Ya. Iya, jadi sudah kalau dari apa sih yang pertama tadi apa Bu Atik? Maaf Bu Atik tadi kebutuhan apa tadi? Bu Atik, Ibu Atik halo. Berarti Bu Atik, Bu Ois, Bu Sri. Iya Bu. Berarti yang TK ya? Yang TK, Oh, yang TK. skenario yang TK yang di LMS. Oh yang TK. Oh, TK ya, Bu. Kita Kirain yang memilihnya itu Bu. SD, Kita yang Bu. SD. Iya. Yang TK ya sayang ya. Ay, Oh, TK. ada yang SD, Yang SD. skenario yang SD ada. Yang SD aja Bu. Yang SD udah sama Bu. Oh, Ya, jadi dibagi ya. Bu Is. Kita SD Oh, aja iya, iya. Bu. Yang SD sudah sama Ibu Tri. Oh kita SD aja Bu. Bu Tri Jadi SMP. ini adalah yang TK, yang TK. Oh, karena kita ada TK-nya Bu Tapi Is. sudah Iya, dibahas Ibu. yang mana ini? Iya udah dibahas nih Bu. Ini udah dibahas yang SD ini Bu. Lagi bahas SD. Oh ya udah baik silakan lanjutkan. Ya nggak apa-apa ya Bu. Yang SD aja ya Bu. Makasih Ibu. Ya saya silakan lanjutkan ya. Ya. Ya, ini Bu Is. Nih, pemantiknya. Ya kita lanjut yang SD aja Bu Sri. Ya, cuma itu kan menentukan juga skenario. Aku Edi dapat menyimak video. Aku belum menyimak videonya nih. Bu Atinya mana ya? Saya udah baca sekilas itunya tuh tentang apa namanya skenarionya yang Pak Dermawan yang membuat organ pernapasan itu. Nah tadi kan kebutuhannya kalau saya lihat kan kebutuhan yang sudah dipenuhi dia kan sudah memetakan anak tuh dengan kesiapan belajarnya sudah ya seperti itu. Kalau saya lihat kebutuhannya sudah berusaha. Jadi Pak Dermawan itu sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar siswanya dengan memetakan tadi kan kesiapan belajarnya, memetakan anak-anak yang bisa baca dan yang belum bisa baca seperti itu. Iya, nomor 1 berarti yang aku tulis apa nih? Biar satu kata Bu Is, ayo biar saya tulis nih. Satu, jadi kebutuhan yang sudah dipenuhinya kan, jadi Pak Darmawan sudah berusaha kan kebutuhan itu kan ada kesiapan belajar ya, ada minat belajar ya Bu ya, kalau nggak ya. Jadi Pak Darmawan tuh sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan murid-muridnya dari kesiapan belajarnya, dari melihat minat belajar muridnya, seperti itu. Sudah berusaha. Siap-siap. Maaf ya tadi soalnya lagi ya, sudah berusaha memenuhi kebutuhan murid-muridnya. Ya, sudah berusaha memvariasikan kebutuhan muridnya dengan mengelompok-kelompokkan kan ya. Sudah dipeta-petakan kan ya sama Pak Darmawan di situ ya. Jadi gini, jadi gini itu kan pertanyaannya kan cuma apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut, ya kan? Pertanyaannya pertama ya, yaitu kebutuhan yang belajar. Pertama itu tuh aku tulis di kolom komen Bu. Iya, enggak ya maksudnya kan pertanyaannya skenario. kan apakah kebutuhan belajar murid yang dipenuhi oleh guru tersebut? Berarti kan dia tiga-tiganya dapat Ibu, kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar itu dapat. Lalu yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajarnya? Kesiapan belajar.
Nah, itu Profil belajar, terus apa Bu? Kesiapan apa tadi? belajar, minat Ya, belajar, profil minat belajar. belajar. Catat dulu jadi nanti bikin kanvanya Iya. enak. Terus Nanti kita jabarkan kesiapan Tenang, tenang, belajarnya tenang. seperti apa Ntar yang aku Pak share, kita Darmawan bikin sudah grup yuk. lakukan. Iya, Kita bikin grup, aku udah tahu Nanti kita- jawabannya. udah tahu Iya, ada pokoknya udah iya. dapet ya? Udah googling ya? Aku nggak pinter googling nih. Udah itu ntar udah Bu Atik, Bu Oh, Sri. kalau Ya, udah kita dapat bahas jawabannya yang langsung bikin selanjutnya. kanvanya dong, Bu Atik. Ya, siap. Ya, Siapa yang siap. mau bikin kanva? Terserah. Nanti Bu Atik yang bikin Canva. Bu Atik ya udah monggo. Nah, nanti aku Ya Bu Atik ya. ya insya Allah. Bu Atiknya udah tahu jawabannya toh? Oh tuh Bu Ya, Atik udah aku- tahu, udah aku- itu. aku Jawabannya bantu ya. jawabannya itu ya. Jawabannya ada di skenario maksudnya. Ya, Iya. enggak. Jadi gini, pertama itu kan pertanyaannya kan, apakah kebutuhan belajar? Sebentar, aku buka itu dulu. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Nah, jawabannya itu ada 3, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar gitu. Terus bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajar? Yaitu melakukan asesmen awal. Pak Darmawan di minggu sebelumnya sudah menanyakan apakah murid-muridnya ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ tadi gitu. Dan ada satu muridnya yang memiliki komik gitu. Udah dapat jawabannya. Terus kemudian Pak Darmawan Terus nomor tahu 2. pengetahuan awal, yaitu dengan kemampuan membaca. Iya, jawabannya ada di skenario. Ya, Iya, nomor 2 strateginya. lalu pertanyaan kedua, strateginya dia ada 3 kan? Kita strategi pembelajaran itu ada 3, yaitu diferensiasi konten, terus proses, sama produk. Jadi kalau di konten, Pak Darmawan itu berdasarkan kesiapan murid, Pak Darmawan menyajikan beberapa buku bacaan itu kalau konten. Strateginya, Terus strateginya. ya berdasarkan kesiapan Dia pakai poster ya Bu, dia juga pakai media poster loh. Dia kan menggunakan Iya, media pakai poster ya kartu di majalah iya, komplit dia. pakai kartu. kenapa? Aku agak ada Di suara ituan. diferensiasi Pakai kartu konten juga Pak itu, Darmawan kartu juga tadi di bacaan ada menggunakan media berupa poster. Ya, itu ya. Diagram Jadi ya. jadi memberikan apa namanya tadi tuh, enggak, kalau poster itu kayaknya produk deh. Kan itu media berupa, jadi dia kan dibaca, posternya kan berupa poster nih dia nih, ya kan? Dulu. Oh, diferensiasi produk ya maksudnya ya? Sebentar Bu, belum. Kan terus dia kan kayaknya terus dia membuka apa tuh buku-buku bacaan, artikel dari majalah anak tuh. Menggunakan sumber belajar yang lain. Bentar ya. Kalau proses tuh ya kalau menurut saya dari di bacaan itu dia menyiapkan video. Dia kan jalan lagi. Iya, dia kan menyiapkan video tuh kalau yang proses karena dia kan walaupun dia nggak punya apa sih laptop ya tadi ya, dia nggak punya laptop tapi dia menyiapkan video yang diunduh pakai HP-nya, ya kan? Kalau yang persiapan yang proses itu dia memberikan pertanyaan pemantik itu loh tadi, yang apa itu membuat pertanyaan-pertanyaan apa tadi Pak itunya, membuat Pak Darmawan kan membuat pertanyaan-pertanyaan di nomor. Kalau proses dia memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelas. Ini bagaimana guru melakukan penilaian? Nomor 3, saya. Yang apa Bu? Penilaian. Nih, bagaimana guru melakukan penilaian tadi? Coba kita harus baca lagi. Kalau guru kalau tadi kan Pak itu melakukan observasi, Pak Darmawan. Pak Darmawan melakukan penilaian berupa observasi. Untuk mengetahui sejauh mana? Oh, ini. Iya, observasi saat melakukan kegiatan. Dia kan keliling, ya kan? Pak Darmawan melakukan penilaian secara observasi saat murid melakukan kegiatan. Dengan dia kan untuk mengetahui sejauh mana nih muridnya, ya kan? Dia memberi perintah untuk siswanya menjelaskan alur pencernaan di sini nih.
Iya, asesmennya. iya Mm-mm. asesmennya tuh, ya kan. Jadi kan itu kan tujuannya Iya, untuk mengetahui ya kan sejauh mana iya. muridnya memahami Kemudian disuruh buat materi. narasinya. Terus ada proses tanya Mm, jawab juga, ya kan? iya. Ada proses tanya jawab untuk Eh, penilaian. kalau yang penilaian Mm-mm. itu, kalau yang penilaian itu ituan apa namanya? Dia Tadi menggunakan yang peer sesuai assessment Bu Apik. sesuai dengan, aduh lagi berisik banget soalnya. Lagi Dia itu menggunakan penilaiannya peer yang assessment yang namanya itu nih. asesmen itu yang ini Bu. Iya, Jadi yang muridnya yang tadi kurang, kemampuannya kurang, dia hanya suruh membuat alur cerita gitu loh. Terus yang agak iya sudah nih. sedang, dia sudah agak apa namanya dikatakan membuat cerita cerita narasi ya. Nah, terus baru yang udah pinter dia lebih lebih banyak lagi yang bikin cerita kreatif gitu. Mm-mm. Penilaiannya dari situ. Jadi oh ini nggak mampu, kurang mampu ya disuruh Iya. mengerjakan ini gitu seperti itu. Iya, dia kan tadi Eh, kan melakukan selain itu kan tanya jawab ya, ada tanya Ya jawab, terus betul. dia observasi. Jadi penilaiannya melalui itu Bu tadi Bu, observasi, tanya jawab sama tadi apa Bu Atik tuh satu lagi tuh eh, penilaian berjenjang. Ya Yang maksudnya penilaian dia tadi ya, berjenjang. yang Ya tadi dia tadi penilaian pada berjenjang. pada itu ya, pada maju yang satu-satu ya mampu, yang biar untuk pinter-pinter gitu. iya, Heeh. Yang jadi untuk berjenjang itu yang tadi mengetahui yang Ya. kalau kurang suruh cuma bikin alur iya, cerita doang iya, gitu. jadi Jadi beda-beda. dari situ kan terlihat sejauh mana anak menguasai materi. Ya sip. Mm-mm. Tapi kadang kita di kelas menyamakan semua ya. Padahal anak beda-beda. Iya benar. Ya Allah. Aslinya Bu Sudah emang di harus beda-beda Ibu. Jadi ya kita hasilnya Harusnya, memang sudah. tapi aku menyampaikan selama gitu. ini kelas tinggi aku Karena anggap kita itu teacher sama, teacher padahal kan beda. karena teacher Ya center Allah. itu Ibu Ternyata seringnya kita memakai berdosa teacher Iya. Bois center kelas tinggi gitu. begitu. Enggak, apalagi kalau di kelas saya kan ada anak inklusi ya. Memang saya Oh bedakan iya. itu tuh anak inklusi tuh maksudnya untuk pembelajaran juga ya kan dia nggak sama karena taraf kognitifnya pun Iya berbeda harusnya. dengan teman-teman yang lain. Harusnya ya. Memang saya dari awal tuh kan kita ada asesmen ya, asesmen kognitif, non kognitif tuh sudah kita ya jadi dari situ aja kita bisa lihat anak yang masih saya di kelas 5 tapi masih ada juga yang bacanya masih agak kurang gitu loh. Jadi kita kita pisahkan gitu loh kemampuan anaknya bisa kita lihat gitu. Oh iya, di saya alhamdulillah udah pada bisa baca ya. Ya, saya ada 2 orang yang masih bisa baca, cuman dia kadang merangkai kalau nulis gitu. Ya Nulis itu masih. kalau sudah kan kita mungkin sehari 2 hari mungkin belum belum paham ya Bu ya. Mungkin kalau udah sebulan udah bisa memahami murid, oh ini muridnya ini butuh bantuan, ya mungkin kita akan kelompokkan dalam satu meja gitu. Dalam satu meja kita kita buat apa namanya tuh. Ini kamu mengerjakan ini gitu. Kita kasih pekerjaan yang apa kegiatan belajarnya yang sesuai dengan kemampuan si anak itu tadi gitu. Iya, betul. Set, masih ngetik aja Bu Srianti. Biar enak. Aku suka lupa kalau nggak ditulis. Yuk, Uh, yuk mulai bikin Canva ya berarti ya. kan ini masih itu ya buat hari Senin kan? Ini buat hari Senin berarti ya. Kita hari Ya. ini enggak ya? Belum ya? Hari ini belum. Buat Hari ini hari belum. Senin Masih itu, saja. Bu. Buat hari Senin karena Oh iya Sabtu iya iya. Sabtu kita Jadi libur. lagi. Sabtu libur. Oh buat hari Senin. Kira saya hari ini juga ini bikin Canvanya enggak ya? Hari Enggak. Senin, Bu. Nanti diitin. Terus nanti kita bagi tugas siapa nih? Yang presentasi siapa? Bu Atik ya. Saya moderator. Moderator mulu Bu itu voice. Itu saya mau apa dong? Saya presentasi. Berarti sekali lihat yang bikin Canva. Berarti Iya. Canva. Ya udah, oke, aku Canva. Aku apa dong? Ya udah, Bu Atik itu presentasi, Bu Sri moderator, aku yang bikin Canva. Jawab kita sama-sama. Oke, siap. Oke? Heeh. Bu Ois yang bikin itu Canva. kanvanya. Ya, aku bikin Canva nanti apa namanya? Tapi aku tergantung dulu Bu. Kalau rukolnya jam-jam segini kayaknya aku nggak bisa presentasi. Aku Canva aja deh. Aku bikin Canva aja. Yang jam segini kenapa, Bu? Enggak takutnya Tapi siapa tahu besok dia malam kan hanya hari ini, Bu, dia pagi. Ya kan takutnya Pemadamannya gitu loh. hanya hari ini. Takutnya tidak bisa itu lagi gitu.
Saya lebih baik Canva aja deh. Oh gitu. Ya udah berarti saya yang presentasi, Bu Is moderator, terserah. Emang presentasi bisa Oke, Ibu? oke. Di rumah sakit bisa. Iya, Ada masih ganggu Bisa pasien lain. dong. nggak enak ya. Duh, Bu Sri, jangan salah Mendingan Bu Bu Sri Atik. Bu ituan Sri mah aja. semangat. Enggak Bu Sri itu aja presentasinya Bu Ois aja, Oh Bu gitu. Sri moderator aja gitu ya. Ya. Jadi biar biar Bu Sri nggak terlalu kalau moderator kan kalau presentasi kan baca gitu-gitu takutnya ini ya. Ya, oke, sip. Insya Allah nanti hari Sabtu saya coba kalau sudah jadi Iya, saya di-share share. ya itunya ya, share. Nanti di ini ya dilihat Iya, iya. kira-kira Siap. kurangnya apa Ada yang gitu iya, ya. Ya, iya, ada yang ditambahkan ya atau nanti aku dikurangin. edit Iya, dikit-dikit. Ya, oke siap. siap. Mm. Udah ya, kita balik lagi nggak? Iya, monggo Itu monggo. nanti Bu Sri nanti itu apa namanya dari kelompok kita diituin apa namanya? Rangkuman yang tadi ditulis. Oh iya iya, iya iya, sip. Oke. Kita balik lagi belum? Sudah belum ya? Ini udah jam 11 lewat 10 ya. Iya, seharusnya udah. Hari Jumat lagi loh ini loh. Berarti 7 menit lagi dong. Sebelahku lagi Zoom juga, say. Di rumah sakit pada Zoom. Tahu. Aku kalau buat ketawa langsung ser-ser tahu, Bu Atik. Semangat. Ibu dirawat di mana? Di rumah sakit mana? Cengkareng. Jauh juga ya. Aku lagi ngerjain modul itu pretest. Tahu-tahu di bawahku suamiku lagi ngelap-ngelapin pada netes. Astagfirullahaladzim. Rumah sakit Cengkareng di mananya Ibu? Di rambutan, say, rambutan. RSUD ya? Hah? Iya, RSUD. Oh, coba searching RSUD Cengkareng. Iya. Beneran. Kalau ikut CGP gini jadi tahu, oh iya ternyata kita banyak salahnya gitu ya. Kalau aku. Benar Bu Sri. Saya juga banyak belajar ternyata apa yang kita lakukan selama ini sebenarnya bukannya salah, tapi kurang tepat aja Kurang gitu loh Bu paham. Sri. Kurang Ya, paham, kurang Bu. tepat. Ya, Ibu tapi dengan belajar begini kita jadi tahu. kalau PPG itu udah lebih mencakup ini Bu. Kita udah harus PPG berdiferensial. beda tema, say. Enggak, maksudnya kita itu di PPG itu kita sudah harus berpihak pada murid Oh gitu iya, loh. nanti ya videonya Terus ya, betul. iya, Ukinnya terus ya, ukinnya udah ya. gitu udah gitu kita harus apa itu berdiferensiasi juga. Jadi kita membuat kalau kami sih di TK gitu ya, membuat kegiatan itu pertama mengamati dulu, diamati saintifiknya gitu. Jadi mengamati apa misalnya nih contohnya kayak sistem tadi organ gitu ya. Itu kita sebenarnya punya tuh patung organ tuh, Iya. organ Aku pencernaan. niatnya itu, ya Bu Atik, aku niatnya video pembelajarannya ngambilnya itu nanti pas Eh, UPI. kalau bisa punya itunya Bu, real itu patung yang organ itu tuh kan ada tuh. Tokso. Apa itu namanya nggak ngerti itu. Torso. Pakai Ya. torso gitu ya. Kan di dalamnya itu ada apa tuh usus, ada itu Ada tuh. ucus-ucusan. Ada Ada ucus-ucusan. Jadi siswa itu benar-benar melihat real ini dalam perut kita tuh seperti ini gitu. Nah setelah mereka melihat patung itu, terus baru kita nih saya mau Bu Guru mau mengadakan tiga kegiatan. Siapa yang mau mengerjakan ini, siapa yang mau mengerjakan ini, siapa yang mau mengerjakan ini. Itu kalau saya di PPG seperti itu. Jadi mereka yang memilih kegiatan yang mereka inginkan. Jadi kita membuat 3 kegiatan atau 4 kegiatan itu kita di sana meja sana gitu. Terus kemudian Ibu aku mau di sana ya udah silakan. Tapi setelah nanti dikerjakan sana kalian harus pindah ke tempat meja-meja yang lain ya agar kalian bisa belajar
sesuai tujuan kita gitu. Kalau aku PPG begitu, pengalaman PPG ya. Iya, nih aku baru mau ngerasain. Jadi Bu ntar Sri, misalnya Ah, anak itu mau di situ ya udah 9 aku tahun udah ngajar selesai. baru kali ini dipanggil PPG. Semangat. Hah? ya. Bu Sri, Aku Bu Sri maaf Bu Halo, Atik, maaf. selesai. Ya, Bu Sri, Bu Atik maaf. Coba diulangin lagi deh yang tadi kita skenario SD kita tadi. Oh, Satu apa aja tadi dari pertanyaan sama jawabannya apa biar 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 saya nanti bisa dari ini punya gambar. skenario pembelajaran yang telah ditelaah nomor 1. Emang ini yang kali ini, Bu, ini bukannya yang buat Canva ya? Iya, nanti dibuatkan Pak. Aku bacain ya. Enggak, yang sekarang, yang sekarang. Iya, yang Iya, sekarang kan takut diminta resumenya, takut diminta apa Oh namanya gitu. ringkasannya. Khawatir nanti diminta ringkasannya sama Bu Ucu kan Oh iya per iya kelompok iya. nih kira-kira apa nih dari yang diambil SD apa gitu, Iya tambahin, skenario yuk. SD-nya. Nomor 1 dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah oleh kelompok kami, apa kebutuhan belajar murid berusaha dipenuhi oleh Bapak Darmawan tersebut. itu satu Bapak Darmawan sudah berusaha menyiapkan memvariasikan kegiatan pembelajaran awalnya, begitukah? Yaitu dengan 1, melakukan kesiapan belajar dengan baik, kemudian profil belajar yang sudah terpenuhi, kemudian minat belajar juga sudah terpenuhi oleh Bapak Darmawan. Lanjut nomor 2, nomor 1 Iya, iya. Iya Bu, kurang lebihnya seperti itu. ya. ya, Terus tambahannya apa, bagaimana Say? cara Yang kedua, yang kedua bagaimana cara Pak Darmawan menentukan kebutuhan belajarnya? Bagaimana nih caranya Pak Darmawan menentukan kebutuhan belajarnya? Yaitu melakukan asesmen awal di minggu sebelumnya gitu. ya di awal pembelajaran apa di sebelum Di asesmen situ awal tuh? awal. Awal ya. Di awal kan? Awal kan? Awalnya Di sini di asesmen awal. di dalam ini tadi dulu, bentar. Cara pemenuhan kebutuhan. Ada berapa sih Bu Sri? Ada pertanyaan ada 4 ya tadi ya? Ada 3, Say. Ada 3. Yang ini, kalau ini yang di LMS nih. Iya yang di LMS. Yang di LMS ada 3. Nomor 1 ada 2 Bu. Sama penilaian ya, terakhir penilaian ya. Nomor 1 ada 2 nih. Nah, Oh nih. nomor 1, iya. Ada Iya, anakannya ya. Mm-mm. Ini cara pemenuhan kebutuhannya. Yang B ya. Terus nomor 2-nya strategi pembelajaran diferensiasi produk dong. Nomor 2, Say. Nih Bu, di nomor 8. Di nomor 8 itu Pak Darmawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut setiap kelompok harus mendapatkan target. Gitu. Jadi sebelumnya udah di dulu. Itu strategi pembelajaran. Di nomor 2, enggak di nomor 2 itu di nomor 1 yang tapi yang nomor 2 pertanyaan nomor 2 ya. Itu di situ ada tertulis di ceritanya di nomor 2-nya Pak Darmawan ya, itu kan komik sign milik salah satu murid. Di minggu sebelumnya ia sudah menanyakan pada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ. Jadi tuh Pak Darmawan itu sudah menanyakan di minggu sebelumnya asesmen awal bahwa apa enggak nih ada yang punya, dan kebetulan ada salah satu muridnya mempunyai komik sign gitu. Akhirnya diminta untuk membawa ke sekolah gitu. Itu yang pertama, kenapa Pak Darmawan itu bisa menentukan kebutuhan belajar gitu. Iya, betul. Menanyakan murid yang mempunyai sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ gitu. Ya, betul. Kemudian Pak Darmawan memetakan kebutuhan belajar itu berdasarkan benar ya. Jadi gini Bu, penjelasannya gini. Kalau kan kebutuhan belajar kalau yang ini kita penjelasan singkat aja nih nanti ya, penjabarannya betul. nanti Bu Atik yang bikin di Canva gitu. Enggak, iya maksudnya gini. Jadi gini, nanti kan gini. Sesuai dengan kebutuhan belajar yang Pak Darmawan lakukan, Pak Darmawan sudah melaksanakan kebutuhan belajar itu tentang kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar gitu.
Dan Pak Darmawan di dalam kasus tersebut bagaimana dia melakukan kegiatan belajar itu karena dari muridnya sebelumnya sudah ditanyakan kesiapan belajarnya, ternyata kita sudah punya gitu. Terus kalau minat belajar ya suruh membaca gitu aja. Terus kalau profil Ya, Ya, ini jadi nomor ya 2, nanti pertanyaan nomor 2. Bu Sri nanti kalau misalkan ini dari kelompok kita udah yang poin-poinnya dulu. Itu kan tadi Bu Iya, Ati kan udah poin-poin aja. menjabarkan ya, Mhm, poin-poinnya aja ya. mhm. Nanti Yang gampang kedua kalau apa di Bu? Canva banyak. Ya, ya. Itu Heeh. ntar buat saya jabarkan nanti pada saat presentasi. Oke, Iya, siap-siap. betul. Oke, yuk Nanti silakan Bu. kalau di sininya kita udah banyak, nanti kelompok lain tinggal nyatet dong. Iya, Iya, betul. iya, Ya, jadi kita siap-siap. poin-poinnya aja. Ya, ya Bu Sri. Iya, Terus betul, pertanyaan yang betul. selanjutnya apa Bu Sri itu tadi? Strategi Itu pembelajaran Oh iya, strategi. berdiferensiasi apa yang Berarti digunakan. Ada berarti kan 3 ada 3 tuh ya kan, konten, proses, konten produk. Itu berarti produk. kita ambil juga dari skenario yang ada gitu kan ya, dari Ya, produk ya. ya, betul. Mana yang diferensiasi bagian produk ya. ya, mana bagian yang konten, mana bagian yang proses sama produk gitu ya. Ya, betul. Produk. Jadi misalkan itu ada yang paling secara singkat aja Bu Sri di ituin Iya, ya. paling Iya, gini, Bu, betul. Nomor 3. strategi nomor 3 penilaian Tiga apa penilaian penilaiannya ya? itu dari Tadi asesmen. asesmen, observasi, Observasi gitu, tanya terus jawab. jawab gitu aja. Terus apa tadi penilaian berjenjang. Ya, Ya, Bu Atik nanti kalau kirim ke saya apa namanya ke grup itu aja ya link Canva-nya ya. Jadi kalau ada perbaikan nanti tinggal di link Canva, jangan di apa di PPT itu loh. aku linknya tidak berbagi, Bu. Aku belum bisa Oh, ituan untuk berbagi. ya wes, iya ya. Kenapa Ya nggak udah bisa nanti kalau nggak kalau misalkan dibuka? ada Kan perbaikan, tinggal kalau ada dipilih Bu perbaikan nanti Ati. kita tinggal info gitu ya. Ke Bu Atik ya, gitu ya. Apa tuh? Kalau misalkan ada perbaikan atau apa, misalkan ada tambahan lah, ada tambahan, Iya, maksudnya kita nanti di tinggal ini. saya tinggal calling ke Bu Atik ataupun Bu Sri gitu ya. Bu Sri ini kayak kita Ya. ada tambahan gitu. Saya Oke, oke. kemarin nyoba untuk berbagi kok nggak bisa gitu loh. Oh Oh, ya? gitu. Itu disalin, Oh, salin tautan, Bu, disalin tautan. Tapi memang ada yang kayak saya nih, bukannya kayak ada saya harus pilihannya meminta tinggal izin dulu. viewernya Kalau itu. saya harus harus akses dulu kalau punya saya. Kalau saya berbagi, Ibu harus dapat akses dulu dari saya baru bisa kebuka Berarti link dari saya. invited link ya. Mm-mm. Nanti Dibuka saya itu coba ya. linknya bisa dilihat semua gitu. Mm-mm. Berarti get invited link kali ya. Iya. Ya coba nanti Saya dah belum coba. pernah saya belum pernah berbagi, jadi saya masih Oh, Ibu harus rajin berbagi biar barokah. saya mau berbaginya maksudnya kalau udah nih saya bagi pakai PPT atau gitu saya baginya begitu aja. Maksudnya kalau di Canva saya Bener belum ya Bu pernah Sri ya? Canva Harus rajin berbagi, Bu. berbagi. Saya Apalagi di Jumat berbagi tapi Barokah kalau nih. untuk Canva saya belum belum bisa berbagi. Oh, aduh. Berbagi aksi Asal nyata. jangan berbagi suami ya. Aduh, jangan itu mah. Aduh. Jangan atuh. Soalnya Bu Atik single loh, Bu Ais. Oh, ya tak cariin nanti. Aduh. Oke, Bu Sri, sehat-sehat Bu Sri. Ya Baik, Allah. Bu Sri. Ibu di mute, Ibu. Kok nggak ada suara? Baik, Nggak kedengar, Ibu nggak Bu ada Sri, suara. Bu Atik, Bu Ais, silakan Iya, Ibu. kembali ke main room-nya ya sayang ya. Ya, siap Ibu. Hmm. Oke, baik, terima kasih. Kita Iya, ada Ibu. nanti di main room kembali. Iya. Oke, terima kasih. Bu, Ibu admin, makasih banyak. Sangat luar biasa nih, Ibu, Bu. Terima kasih ya. Kami akan kembali ke main room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih izin saya menutup kembali recordingnya, Bu Ani. Terima kasih BGP Banten. Bor 1 dan Bor 2 sudah menyelesaikan diskusinya. Terima kasih BGP Banten, semoga berkah selalu ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menutup dulu. Terima kasih untuk Bor 1 sudah selesai diskusinya. Bapak dan Ibu hebat sudah kembali ke main room-nya. Nah, terima kasih BGP Banten, semoga berkah ilmunya dan mohon izin untuk menutup recording-nya.